Shalom Bapak Ibu Saudara. Oh, bagus juga jarak-jaraknya begini, gereja jadi penuh sekali. Ya, topik kita masih sama bahwa tujuan utama kita adalah kedewasaan di dalam Kristus. Amin. Nah, kita sudah tahu dewasa itu sama dengan serupa dengan Kristus. Itu bahasa Alkitabnya itu serupa dengan Kristus, itulah kedewasaan sejati di dalam kekristenan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah serupa dengan Kristus dalam hal apa? Tentu saja bukan rupa kan. Kalau serupa dalam rupa mungkin saya yang paling mirip ini. Tinggal tambah jenggot sedikit. Tapi tentu bukan itu, dan orang Papua bisa protes itu. Makanya orang Afrika bikin gambar Tuhan Yesus, orang Afrika dia mereka bikin. Ya. Dan bukan masalah rupa bentuk fisik kita, tetapi sebenarnya adalah serupa dengan Kristus. Yang dimau oleh Bapa Surgawi adalah serupa dengan phroneonya Kristus. Phroneo itu di dalam bahasa Yunani itu paradigma. Itu juga mengandung karakter, mengandung arti karakter. Itu juga mengandung arti sikap mental Kristus. Jadi waktu kita bilang saya mau serupa dengan Kristus, kita sedang mengatakan bahwa saya mau memiliki paradigmanya Kristus, saya mau memiliki sikap mentalnya Kristus, saya mau memiliki karakternya Kristus. Itulah kedewasaan rohani, itulah yang sementara kita terus berproses. Amin. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian kita tidak memiliki paradigma Kristus? Mungkin saja kita bertobat, mungkin saja kita beriman kepada Kristus, tetapi kita stuck, kita berhenti untuk menjadi serupa dengan Dia. Itu bisa saja itu. Dan banyak kejadian kan. Makanya kemudian kita bisa menemukan ada orang yang pertumbuhan rohaninya bagus sekali, kemudian ada yang tidak. Persoalannya adalah saya meyakini karena sebagian orang tidak mau berubah di dalam paradigma Kristus, masih terus beriman kepada Yesus dengan paradigma duniawi atau paradigma manusiawi. Sedangkan yang Yesus mau adalah paradigmanya terdapat juga dalam kita. Amin. Nah, coba kita buka 1 Korintus 8. Ini contoh. Bapak Ibu akan melihat contoh di mana orang beriman tetapi tidak berubah dalam paradigma. 1 Korintus 8 ayat 1. 1 Korintus pasal 8 ayat 1. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, begitu seterusnya. Ayat 1, tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya.
Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca ayat ini, saya yakin otak kita terputar baca ayat ini. Saya kemudian menyadari betul apa yang dikatakan Paulus kepada murid-muridnya. Dia bilang, banyak orang yang salah mengerti dengan surat-suratnya Paulus. Karena surat Paulus memang bahasanya tinggi, bahasa orang pintar yang dia pakai. Karena memang dia orang terpelajar. Nah, di dalam kejadian ini Bapak Ibu Saudara tahu bahwa latar belakang jemaat di Korintus waktu Paulus menulis surat ini, itu berantakan itu jemaat. Padahal jemaat Korintus jemaat yang paling sukses secara kasat mata. Mereka kaya-kaya jemaatnya, Bapak Ibu bisa baca di pasal-pasal sebelumnya. Mereka semua punya karunia rohani. Karunia rohani mereka punya. Jadi mereka pasti sering diundang KKR seandainya suka bebas kayak sekarang. Mereka punya segalanya. Tetapi kemudian Paulus datang bilang begini, kalian masih manusia duniawi. Kalian belum menjadi orang rohani. Kenapa? Karena kalian masih suka berselisih, dia bilang. Nah, persoalannya adalah terjadi perpecahan di jemaat Korintus. Kenapa? Mulai menggolongkan diri, saya golongan Apolos, saya Paulus, saya Kefas, saya Yesus. Nah, Paulus bilang itu tandanya bahwa kamu belum rohani, kamu masih manusia duniawi. Paulus mencoba memberikan solusi kepada mereka dan menunjukkan masalahnya apa. Masalah jemaat di Korintus adalah mereka sombong. Dan kita sampai di pasal 8 ini kita menemukan salah satu penyebab kesombongannya adalah pengetahuan. Tapi jangan salah, Paulus sama sekali tidak mengatakan jangan tahu pengetahuan. Di ayat 2 dia bilang pengetahuan yang demikian, kata demikian itu dalam bahasa aslinya tidak ada sebenarnya, tetapi dia cuma bilang pengetahuan membuat orang menjadi sombong. Nah, pengetahuan apa? Dalam bahasa asli itu gnosis namanya. Makanya muncul satu aliran di Yunani waktu itu namanya gnostik. Itu aliran sesat itu yang lebih mengutamakan filsafat, pemikiran. Itu gnostik itu. Nah, Paulus bilang pengetahuan itu membuat orang sombong. Tetapi kemudian Paulus tidak melarang orang, bahkan Paulus berusaha supaya jemaat punya pengetahuan. Persoalannya apa? Coba kita lihat ya. Ayat 2. Atau dari ayat 1 kalimat terakhir. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Ayat 1 terakhir. Tetapi kasih membangun, atau bahasa aslinya membina. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kemudian langsung bisa mengidentifikasi apa masalahnya. Kenapa jemaat hamba-hamba Tuhan di Korintus itu menjadi sombong? Karena pengetahuan karunia rohani. Karena mereka kehilangan kasih. That's all. Makanya Paulus menyandingkan pengetahuan membuat sombong, tetapi kasih membangun. Makanya saya selalu memberitahu, mengajarkan ke diri saya, ke setiap kita, Kristen tanpa kasih itu palsu itu. Ya, Kristen tanpa kasih itu palsu. Tidak bisa ditawar itu. Makanya saya mengerti sekali kenapa Paulus bilang begini. Biar saya bisa bahasa malaikat, saya bisa, iman saya bisa kasih pindah gunung, saya kasih diri saya dibakar. Tapi kalau saya tidak punya kasih, sia-sia. Tahu arti kata sia-sia kan? Percuma. Tidak ada gunanya. Saya kemudian mengerti. Padahal saya yakin Paulus menulis surat itu. Ini nanti dia tulis di terakhir hari ini, di pasal 13. Saya tahu betul bahwa Paulus sedang bisa saja bilang begini sebenarnya. Saya sudah melayani sekian lama. Saya bahkan tidak mau beristri hanya karena pelayanan.
Saya sudah jalan keliling masih pakai kaki lebih banyak itu. Saya berapa kali disesah hampir mati dibunuh karena penginjilan. Tetapi kalau saya tidak punya kasih, sia-sia. Paulus mengerti betul, dia bisa bangga dengan apa yang dia lakukan kan? Dia bisa bangga dengan semua pelayanannya. Dia yang menulis lebih dari setengah perjanjian baru. Sangat bisa Paulus berbangga diri. Tetapi dia tahu bahwa kalau dia tidak punya kasih, dia palsu. That's all. Jadi Kristen tanpa kasih itu palsu. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi itu menarik. Orang Korintus itu mulai sombong dengan pengetahuannya. Kenapa? Karena mereka tidak punya kasih kepada Allah. Mereka tidak punya itu. Akhirnya kemudian Paulus memberi penjelasan seperti ini. Akhirnya ada sebuah konflik secara khusus dalam masalah makan berhala, makan daging. Mungkin ya seperti aliran kita beberapa karismatik Pantekosta itu dengan aliran yang lain, gereja yang lain itu berbeda di dalam konsep itu. Nah, kira-kira sama itu yang terjadi di Korintus itu. Ada yang merasa bahwa mereka tidak boleh makan daging di acara-acara di Yunani, di Korintus pada saat itu, karena memang sebagian besar orang Yunani masih berhala, masih agama pagan pada saat ini. Tetapi ada kemudian yang mereka santai saja. Kenapa? Paulus menjelaskan di ayat berikutnya, di ayat 4, tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sederhana sekali sebenarnya. Paulus powerful ya, cara Paulus menyampaikan sesuatu itu menarik. Tidak ada yang tersinggung. Saya yakin tidak ada yang tersinggung dari yang boleh makan sama yang tidak boleh. Karena dia bilang begini, tentang masalah berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini. Artinya Paulus sedang bilang, karena kita mengenal bahwa cuma satu sang penguasa, memang cuma satu Allah pencipta segalanya. Sedangkan agama pagan waktu itu mereka berpikir ada banyak Allah yang lain. Penyembahan mereka seperti itu. Mereka pikir ada banyak Tuhan yang mereka harus sembah. Paulus bilang tidak ada. Bagi kita orang Kristen, konsep kita sebenarnya jelas bahwa hanya ada satu Allah. Sebenarnya Paulus sedang seolah-olah mendukung yang makan ini, yang boleh makan daging. Seolah-olah Paulus sedang mendukung yang boleh makan daging. Dia bilang itu bagus, kita punya pengetahuan itu. Selanjutnya ke bawah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat 7, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Artinya begini, tetapi ada jemaat yang tidak memiliki konsep itu, bahwa kita cuma punya satu Allah. Kenapa? Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala. Nah, bahasa aslinya tidak seperti ini. Dalam bahasa aslinya kata masih terus terikat itu sebenarnya cuma satu kata, kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kalau saya pakai kata kebiasaan seharusnya dia bunyinya begini. Ada orang yang karena kebiasaan pada berhala-berhala makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Sederhananya begini, Bu. Ada jemaat di masa itu di Korintus yang meskipun dia sudah memilih untuk mempercayai Yesus atau sudah jadi Kristen, tapi dia masih tetap punya konsep agama sebelumnya di dalam kepalanya. Konsep apa itu? Bahwa itu daging berhala semua itu. Bahkan sampai yang dijual di pasar mereka tidak mau beli. Kalau baca terus kejadian ini, mereka tidak beli. Ada yang ke pasar saja beli daging tidak mau beli, karena mereka selalu berpikir bahwa semua daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Kita akan temukan itu di dalam Korintus ini. Nah, mereka masih punya konsep yang lama bahwa semua daging itu berhala di Korintus waktu itu. Konteksnya kan Korintus ini. Tetapi bagi yang lebih berubah konsepnya, mereka tidak masalah karena mereka tahu tidak ada berhala di dunia ini. Dan itu pengetahuan yang benar. Sayangnya
mereka tidak punya kasih. Sehingga apa yang terjadi berikutnya, itu sampai di ayat itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa Paulus seolah-olah membenarkan yang boleh makan. Karena dia bilang kita punya pengetahuan. Makanan tidak membawa, atau 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Lemah apa? Lemah secara hati nurani. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Saya mencoba merenungkan ayat ini. Apa yang salah? Dia punya pengetahuan, kemudian dia makan daging, dan ada yang jemaat yang lain lihat, dia makan makanan berhala. Loh, kok kenapa bisa sampai Paulus bilang dia bisa binasa nanti? Yang jemaat yang lemah imannya, lemah hati nuraninya bisa binasa hanya karena melihat kau makan daging yang menurut konsep mereka itu semua daging persembahan berhala. Saya merenung, Tuhan, kenapa masa mau binasa? Dan saya temukan jawaban ini. Karena kemudian mereka akan menjadikan sebuah ajaran itu sinkritisme namanya, menggabungkan konsep kekristenan dengan konsep berhala, dan itu masalah besar. Dari situlah muncul para bidat. Dari konsep yang menggabung-gabungkan ini, dari situlah muncul sebuah banyak aliran sesat sampai hari ini. Makanya saya kemudian mengerti bahwa maksudnya Paulus tahu bahwa kalau kemudian dia punya konsep agama yang lama, tetapi kemudian dia terus percaya kepada Yesus, lama-lama kalau semakin tertanam di dalam pikirannya bahwa tidak apa-apa, jadi Kristen tidak apa-apa, boleh lakukan ini, boleh lakukan ini, boleh lakukan ini. Akhirnya kan konsepnya menyatu, itu namanya sinkritisme, menyatukan ajaran. Nah, tetapi nanti saya jelaskan terakhir, saya tahu agak sulit ini. Dengan jalan demikian orang yang lemah itu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuan. Sederhananya begini, kesimpulannya begini Bapak. Saya mau coba sederhanakan. 1 Korintus pasal 8, Paulus sebenarnya menyampaikan hal ini, bahwa kamu memiliki pengetahuan yang benar, dan itu baik. Kamu percaya bahwa kita cuma punya satu Allah, tidak ada berhala di dunia, itu baik. Tetapi ingat, ada saudara-saudaramu yang masih lemah nuraninya, yang belum berubah pola pikirnya di dalam hal itu. Kamu harus menolong dia supaya dia bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kalau ada yang dia anggap persembahan berhala, jangan kau makan di depannya, supaya dia jangan merasa dia makan persembahan berhala. Makanya di ayat berikutnya sebenarnya Paulus bilang begini, kalau saya makan daging dan saudara saya binasa, lebih baik saya tidak akan pernah makan daging. Nah, bagaimana caranya supaya bisa itu? Kau harus lebih mengutamakan mengasihi saudaramu daripada pengetahuanmu. Kan kira-kira begitu tuh. Meskipun kita tahu betul bahwa tidak ada berhala, meskipun kau tahu bahwa tidak masalah kau makan itu daging, karena kau imanmu sudah lebih bagus di hadapan Tuhan, tetapi kasihi itu saudaramu. Jadi hargai dia, hargai pemahamannya, sambil kalian belajar bertumbuh. Lama-kelamaan bertumbuh juga itu. Tetapi waktu kau mulai tidak hargai, dia mungkin bisa kecewa dengan gereja, dia mungkin kecewa dengan kau nanti, sampai akhirnya terbentuk sinkritisme konsep di dalam pikirannya, dan dari situ lahir para bidat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kesimpulannya begini sebenarnya, gambaran besar dari pelajaran dari sini, bahwa kita harus memiliki pengetahuan, tetapi pengetahuan kita harus berdasar di atas kasih. Amin. Kita tahu lebih banyak itu bagus sekali, tapi ingat, dasarnya harus kasih. Kasih yang harus menggerakkan pengetahuan kita, bukan pengetahuan yang menggerakkan hidup kita, tetapi kasih Kristus itulah yang harus menggerakkan.
Statement saya jadinya begini. Pengetahuan yang berdasar pada kasih adalah paradigma Kristus. Itulah kedewasaan. Kita tahu, tetapi kita tetap memiliki kasih. Karena kalau kita tidak tahu, kita akan selalu tertipu. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar, nurani kita menjadi lemah kayak jemaat yang lain. Itu jelas itu. Makanya kemudian tahun nurani lemah kan? Sama dengan fisik lemah sebenarnya gambarannya. Baru keluar sedikit kena angin mulai sakit. Keluar sedikit basah-basah sedikit langsung lemas sakit. Sama gambarannya, nurani lemah juga begitu. Lihat-lihat sedikit, kayaknya dosa ini. Lihat-lihat sehingga kita tidak kaku sekali melangkah. Nah, mohon maaf ya, dengar lagu yang kemudian kita memisahkan ada lagu dunia, lagu rohani. Dengar lagu itu lagu dunia itu. Cemar saya dengar itu. Nah itu tidak salah dengan paham itu, tetapi itu adalah tanda masih lemahnya nurani kita. Kita tidak akan bisa tinggal kalau di dunia ya memang harus dengar itu. Dan belum buat saya pribadi ini, Bapak Ibu boleh setuju boleh tidak. Buat saya yang menentukan sesuatu itu rohani adalah kita. Paulus bilang begitu kan? Bagi orang najis segala sesuatu najis, bagi orang kudus segala sesuatu kudus. Dia bilang semua halal bagi saya, tetapi tidak semua berguna. Nah poinnya di situ. Kalau itu tidak berguna bagi Anda, don't do it, jangan lakukan. Kalau Anda merasa berguna membangun kehidupan kerohanian Anda, lakukan. Tetapi kan sudah ada standar jahat tidak jahatnya sebenarnya, itu menjadi standar. Oke Bapak Ibu Saudara, jadi yang saya mau sampaikan hari ini adalah pengetahuan yang berdasar pada kasih. Itulah paradigma Kristus. Makanya Kristus tidak bisa dibodohi. Makanya Kristus semua ahli-ahli Taurat datang bertanya sama dia kasih jawaban. Tidak ada yang tidak bisa. Tetapi apakah dia kemudian menjadi sombong? Tidak. Kenapa? Karena pengetahuan Kristus berdasar pada kasih. Amin.